Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang ibu cintai dan ibu banggakan. Kita ketemu lagi dengan BK Bersahabat. Ditunggu semangatnya ya sayang ya. Jangan lupa like and subscribe. Semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke materi berikutnya ya nak ya. Untuk materi kelas 9, menggunakan media sosial dengan bijak. Apa sih bijak itu? Bijak itu adalah dengan baik ya, dengan yang bermanfaat, yang positif ya. Nah, tujuan lain dari materi ini kita mengidentifikasikan berbagai macam perilaku yang menyimpang dalam medsos. Kedua, dengan cara media sosial mengklarifikasi perilaku dan menganalisis kegiatan dikategorikan positif. Apa aja sih itu ya? Ya kita lihat yuk. 1. Tidak share info pribadi. Ya, di sini kalian harus berhati-hati menggunakan internet atau media sosial, yaitu tidak menginfokan atau memberitahu ya info pribadi kalian ya, yaitu seperti alamat rumah, nomor ponsel atau kegiatan rutin kamu dan lainnya sebagai sangat pribadi. Yang sangat-sangat pribadi tidak usah. Tapi kalau dengan kegiatan kalian positif ya, misalkan lagi kegiatan pramuka ya silahkan seperti itu. Tapi yang sifatnya pribadi seperti di kamar atau sedangnya sesuatu yang tidak harus dipublikasikan atau tidak perlu disiarkan ke orang lain, itu tidak usah ya. Jangan sampai informasi penting tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Yang kedua, jaga inner circle ya, circle. Periksa lagi siapa follower atau teman-teman kamu yang mengikuti. Sebaiknya jangan menerima permintaan dan pertemanan dari orang yang tidak begitu kamu kenal. Lebih baik jaga inner circle kamu dengan teman-teman kerabat yang kamu kenal baik. Jadi gini, macam begini ya. Jadi kalau misalkan di media sosial kamu tidak kenal sekali dan menurut semua orang dan kegiatan itu tidak perlu diikuti, jangan di-follow, jangan berteman ya. Ikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi media sosial kamu tuh yang kegiatan-kegiatan positif yang membangun, memotivasi kalian belajar ya, dan orang-orangnya pun kamu kenal ya. Jadi seperti itu. Jangan sampai di media sosial kalian ada riwayat-riwayat yang tidak mendukung moral dan mental kalian. Contohnya, mohon maaf, kalau TikTok ya, kalau ibu lihat itu, kalau kita sekali lihat nanti itu sekali kita lihat sampai habis itu akan muncul lagi tuh nanti beberapa saat kemudian ya, karena kita melihatnya senang berulang-ulang. Sebenarnya bukan senang sih, karena pengen tahu apaan sih itu gitu ya. Ternyata keluar lagi, padahal yang tayangan di TikTok tersebut atau video tersebut tidak patut atau tidak pantas kamu lihat gitu, atau tidak sesuai dengan usia kalian. Jadi jangan dilihat. Jadi kalau misalkan tidak sesuai, mending di skip aja atau di remove atau di delete aja, seperti itu ya. Yang ketiga, jaga etika. Dalam bersosialisasi tentunya kita harus selalu memperhatikan etika, termasuk bersosialisasi media sosial. Nah, ini etika ini adalah cara kamu nulis di media sosial. Gimana sih cara kamu menulis media sosial? Dengan kata-kata yang baik, yang bijak ya, jangan menggunakan kata-kata kotor ya nak ya. Nah, citra diri kalian akan terlihat dari apa yang kalian tulis. Memotivasi seseorang, atau mungkin someday suatu saat kalian akan menjadi seorang motivator, wow. Atau kalian kopi-kopi bahasa asing, misalnya bahasa Korea dan lain-lainnya. Pertama-tamanya kan kalau misalnya orang belajar itu kan membaca, mempraktekkan. Nanti kalau kalian serius, kalian mungkin suatu saat bisa berbahasa Korea karena kalian belajar menulis bahasa Korea. Bisa jadi loh nak ya. Jadi lebih baik menggunakan bahasa-bahasa yang baik, yang bijak, seperti itu ya. Jangan berkata-kata yang kotor ya sayang ya.
No sara, no hoax. Pastikan konten yang kamu bagikan di media sosial tidak mengandung unsur sara dan hoax. Sara adalah pandangan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan sentimen atau identitas spesifik yang meliputi suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, sementara hoax adalah pemberitaan palsu yang tidak benar tetapi dibuat-buat seolah benar. Nah, ini tentu tidak boleh, nak. Jadi orang itu akan kedoktrin atau akan dipengaruhi dengan media yang kalian buat, misalkan adalah hoax. Ya, kasihan ya. Jadi di dunia ini yang kita perlukan adalah moral dan kejujuran. Jadi media sosial ini banyak banyak positifnya dan banyak juga yang negatifnya. Baiknya kita gunakan dengan hal yang positif. Nah, 5, cantumkan sumber konten. Jangan lupa untuk selalu mencantumkan sumber atas konten yang kamu bagikan. Apabila itu merupakan hasil karya orang lain, kamu bisa dituduh plagiat loh atau mencuri konten orang lain jika posting gambar atau quote-nya ya tanpa menyebutkan sumber aslinya. Biasanya di sini ada footnote-nya atau ada catatan di bawah, nah catatan kaki ya. Footnote kan kaki ya. Biasanya paling bawah itu ada tulisan sumber dari Republika atau detik.com atau dari Halodoc seperti itu. Jadi jangan sampai dibilang plagiat atau meniru. Alangkah baiknya karena kan media sosial itu kan terkadang ada orang yang melaporkan, wah ini buatan saya ini, misalkan gitu ya. Seperti itu ya, nak ya. Nah, 6, sarana pengembangan diri. Jadikan media sosial sebagai sarana kamu untuk mengembangkan diri. Kamu dapat membagikan hasil karyamu, ilmu maupun pandanganmu terhadap suatu hal. Kamu juga bisa menimba ilmu melalui sosial media dengan mengikuti kelas online maupun follow akun yang membawa dampak positif bagi pengembangan dirimu. Gini, nak, sekarang kita belajar online ya, nak ya. Belajar online. Semua serba online ya. Ya, kalian belajar tentunya di sekolah. Di sekolah yang kita jalani pasti bapak ibu guru kalian memberikan materi seperti ibu memberikan materi di YouTube dan guru-guru lain pun seperti itu. Nah, mungkin ya dengan kalian mengikuti dengan misalkan dengan akun Instagram, Facebook dan lain-lainnya, itu kan akan ada keluar apa yang kalian ikuti itu akan keluar. Nah, secara otomatis kalian belajar membaca. Contohnya seperti ini. Kalian ikut yang namanya website sekolahmu. Wah, ada kegiatan-kegiatan untuk murid nih. Ikutin yuk. Nah, informasi-informasi itu kan akan terbuka ketika kalian scroll beranda-beranda Instagram, scroll beranda Facebook. Nah, secara otomatis kalian mengikuti kegiatan-kegiatan positif. Oh, ada informasi ini. Atau kalian mengikuti Facebook belajar bahasa Inggris. Kan ada ya, belajar bahasa Inggris. Oh, orang komennya dengan bahasa Inggris sih lagi bikin makan siang, dia bikin I'm ready lunch misalkan. Oh, kalau makan siang tuh lunch ya. Oh, tulisannya begini. Nah, paling tidak kalian mengetahui bahwa bahasa Inggris itu kalau lunch itu tulisannya seperti ini gitu. Nah, harapannya semua yang dilakukan yang ada di internet kalian bisa gunakan dengan baik seperti itu. 7, bangun jaringan. Manfaatkan sosial media untuk membangun jaringan, baik itu dalam hal pekerjaan, bisnis maupun persahabatan ya. Bila kamu ingin merintis suatu usaha, gunakan sosial media untuk memperbesar bisnismu. Bisa ya, nak ya. Salah satunya adalah memfollow jaringan-jaringan yang ada di teman-teman kamu ya. Boleh ya seperti ini, atau membangun teman-teman yang baik tapi yang positif ya, sayang ya. Oke, cukup sekian materi dari Ibu. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian. Ingat ya, gunakan internet atau media sosial yang lain pun bentuknya apapun dengan baik dan bijak. Gunakan hal itu dengan hal yang positif sehingga kalian menjadi orang yang berguna, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.